Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial pajak kali ini merupakan tugas dari mata kuliah perpajakan oleh Safira Rahmawati dan Putriani Borusiboro dengan dosen pengampu Bapak Argo Putra Prima mengenai pengisian ESPT PPH pasal 21. Silahkan disimak video tutorialnya berikut ini. Sebelumnya, di sini saya telah mempersiapkan latihan soal dan juga Excel perhitungan untuk PPH masa 21 ini. Di sini ada contoh latihan pengisian SPT PPH pasal 21. Di sini ada 2 karyawan. Sini NPWP-nya dengan alamat, ada statusnya, kemudian ada NIK-nya juga. Kemudian ada gajinya per bulan, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Terus di sini ada keterangan tambahan, ada bagian A dan bagian B. Kemudian untuk perhitungan Excel-nya saya sudah buat di sini masa perolehannya untuk dari Januari dan sampai Desember untuk penghasilan rutin dan tidak rutinnya, yaitu termasuk THR atau bonus. Kemudian ada juga yang penghitungan untuk penghasilan rutin setiap bulannya. Nanti dari penghasilan ini, yang rutinnya ini kita tidak memasukkan THR-nya karena THR ini hanya sekali setahun, jadi tidak termasuk pendapatan rutin. Kemudian nanti di sini setelah ada PKP-nya, kita menghitung pajaknya yang selama setahun, terus dipotong lagi. Ini yang sudah termasuk dengan THR ya. Kemudian kita potong dari pajak Januari sampai November. Jadi kita kurangkan. Kemudian kita dapatkan PPH pasal 21 untuk bulan Desembernya. Di sini ada penghasilan brutonya dan untuk PPH pasal 21 masa Desember yang tadi sudah dihitungkan di atas. Yang dua ini, yang saya tandai kuning ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi ESPT-nya. Kita akan langsung buka aplikasi ESPT-nya. Di sini ESPT 2114. Di sini kita disuruh untuk memilih database. Di sini saya sudah mempersiapkan database yang akan digunakan untuk tugas kali ini. Kita pilih database, kemudian username-nya administrator dengan password-nya 123. Kita login berhasil dilakukan. Oke. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi dan melaporkan PPH pasal 21 untuk satu masa pajak yaitu di bulan Desember. Kenapa masa Desember ini penting? Karena di masa Desember ini pelaporan PPH pasal 21 itu sudah setahun penuh. Jadi, penghasilan setiap bulan itu digabungkan semuanya di masa Desember dan di Desember ini perusahaan harus membuat bukti potong baik A1 atau A2. Apa bedanya A1 dan A2? Bukti potong A1 itu untuk perusahaan swasta, sementara untuk A2 itu untuk instansi pemerintah seperti untuk PNS, TNI maupun Polri. Nah, kita akan langsung ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat SPT-nya terlebih dahulu. Caranya kita pilih SPT, kemudian buat SPT baru. Di sini kita masukkan masa SPT yang akan dibuat. Kita akan membuat masa SPT pada Desember, bisa scroll ke atas atau ke bawah. Ini kita pilih Desember, tahunnya juga sama, kita bisa scroll ke atas atau ke bawah. Sini tahun 2023, kemudian kita buat SPT. SPT berhasil dibuat, kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita tinggal isi SPT-nya. Untuk mengisi SPT-nya, kita pilih isi SPT. Kemudian kita pilih daftar pemotongan pajak 1721 yang satu ini. Dia ada dua, yang satu masa pajak dan untuk 1 tahun pajak.
Yang satu masa pajak ini kita akan mengisi untuk masa pajak Desember. Untuk 1 tahun pajak berarti untuk 1 tahun, selama 1 tahun pajak 2023. Kita harus mengisi dua-duanya, tapi yang pertama kita akan memilih untuk satu masa pajak, yaitu masa pajak Desember terlebih dahulu. Kita pilih. Kemudian di sini ada bagian A dan bagian B. Untuk bagian A sendiri, itu merupakan pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT-JHT dan lain sebagainya yang penghasilannya melebihi PTKP, jadi di atas 54 juta. Kemudian untuk bagian B sendiri, itu merupakan pegawai tetap dan penerima pensiun dan lain sebagainya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Nah, untuk memulai mengisinya, berdasarkan data yang udah kita siapkan sebelumnya, kita bisa pilih tambah. Kemudian untuk NPWP di sini, kita bisa isikan NPWP dari karyawan yang pertama di latihan soal tadi. Kita kopikan saja. Di sini, untuk NPWP Safira, kita kopikan. Di sini, kemudian namanya Safira. Terus objek pajaknya ini kita pilih yang 01, yaitu pegawai tetap. Kemudian penghasilan brutonya, itu dari Excel-nya ini, kita akan isikan ini. Penghasilan brutonya, sini, kemudian PPh dipotongnya. Nih. Kemudian kita bisa simpan. Di sini ada konfirmasi pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Karena kita punya 2 karyawan, maka kita akan pilih yes. Nah, untuk karyawan kedua, tinggal kita kopikan lagi NPWP-nya. Sini NPWP Putriani. Kita copy. Namanya Putriani. Kode objek pajaknya pegawai tetap. Kemudian untuk penghasilan brutonya kita lihat di Excel-nya tadi. Ini ya, 20.080.000. Kemudian PPh yang dipotong, ini 1.738. Oke, di sini lanjut kita simpan. Karena sudah selesai, maka kita pilih no. Di sini data sudah berhasil direkam untuk penghasilan yang melebihi PTKP. Kemudian, ada juga keterangan tambahan untuk penghasilan yang berada di bawah PTKP. Ini. Terdapat 5 orang pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, yakni masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulannya. Bagaimana cara mengisinya? Di bagian B ini kita langsung mengisikan jumlahnya. Jadi tadi ada 5 pegawai, kemudian jumlah penghasilan brutonya karena 3 juta per pegawai. Jadi kita kalikan 3 juta dikali 5. Jadi 15 juta totalnya. Di sini kita tidak perlu merincikan setiap pegawainya, jadi kita langsung masukkan totalnya saja. Setelah diisi, kita bisa simpan. Bagian B berhasil disimpan. Oke. Ini bisa kita tutup. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi daftar pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak. Caranya, kita pilih isi SPT, kemudian daftar pemotongan pajak, kita pilih yang 1 tahun pajak. Di sini, ini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisi
bukti potongnya. Jadi cara mengisinya yaitu ini kita bisa close dulu, kita pilih isi SPT, kemudian kita pilih daftar bukti potong, dan kita pilih yang A1. Di sini, untuk mengisi ini kita bisa pilih yang baru, kemudian NPWP-nya kita masukkan yang berdasarkan data tadi. Untuk karyawan yang pertama, yaitu Safira, NPWP-nya kita bisa copy sini, NIK atau nomor paspornya, NIK-nya kita copy, kemudian namanya, alamatnya, jenis kelaminnya kita pilih perempuan, statusnya TK0, jabatannya direktur. Kemudian kita lanjut ke lampiran B1. Gajinya kita isikan sesuai dengan penghitungan Excel kita tadi. Gajinya yang sudah disetahunkan ya. Sini, sini kita pilih tunjangan lainnya. Kemudian premi asuransi dan imbalan lain sejenisnya. Oh, maaf, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Sini kita kopikan. Kemudian ada bonus. Untuk THR kita masukkan di sini. Nah, di sini biaya jabatannya sudah 6 juta. Kemudian ada iuran pensiunnya. Kemudian kita lanjutkan ke lampiran B2, penghitungan PPh. Di sini yang biru-biru ini udah otomatis terisi, jadi kita tinggal mengisi yang bagian putih-putih ini saja. Tapi kalau tidak ada, juga tidak diisi, tidak apa-apa. Kita pastikan PPh pasal 21 yang terutang di sini, itu sama dengan PPh 21 yang telah kita hitung sebelumnya. Yang berada di Excel ini, kita pastikan sama, itu tadi sudah sama ya. 13.320, di sini juga 13.320. Kemudian kita lanjutkan ke bagian C, identitas pemotongnya yaitu Safira. Kalau sudah terisi semua seperti ini, maka kita bisa simpan. Di sini akan muncul konfirmasi lagi, apakah akan merekam bukti potong yang baru karena kita masih ada lagi karyawan satu lagi, maka kita pilih iya. Kemudian kita masukkan seperti tadi lagi. Untuk karyawan yang kedua, yaitu Putriani. Di sini NPWP-nya kita bisa kopikan. NIK-nya. Namanya Putriani. Alamatnya jenis kelaminnya perempuan, statusnya TK0, jabatannya manajer operasional.
Kita lanjut ke yang B2. Tadi gajinya kita masukkan di sini 96 juta. Kemudian tunjangan PPh-nya tidak ada. Tunjangan lainnya kita masukkan. Ups, ini 96 juta ya. Tunjangan lainnya ini 48 juta, kita kopikan. Kita hapus dulu nolnya. 48 juta honorarium tidak ada, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini ya, 960.000. 960.000 natura tidak ada, tantiem, bonus, ini THR-nya tadi. Kita kopikan THR-nya 8 juta. 8 juta di sini ya, biaya jabatannya sudah, iuran pensiunnya. Biaya jabatannya tadi 6 juta ya. Kemudian ada iuran pensiunnya 1.920.000. Sini. Jika sudah, kita lanjut ke penghitungan PPh. Sini sudah otomatis. PPh terutangnya ini 7.656.000 kita pastikan. Sama ya, 7.656.000. Kemudian kita lanjut ke identitas pemotong. Ini kemudian kita simpan. Karena sudah selesai, maka kita pilih no. Maka di sini sudah terisi untuk karyawan, yaitu Safira dan Putriani. Nah, berikutnya kita akan cek lagi tadi daftar pemotongan pajaknya untuk 1 tahun pajak. Maka di sini sudah terisi secara otomatis, karena tadi kita sudah mengisi bukti potongnya. Kemudian tadi kan ada lagi contoh yang 5 orang pekerja. Di sini ada keterangan tambahan, terdapat 5 orang pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, yakni masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulan. Maka kita harus input juga nih. Kita harus input juga di sini 5 pegawai. Total brutonya Total brutonya 15 juta, total bulannya tadi. Kemudian kita kali 12, kita dapat 180 juta. Ini yang kita input di sini, brutonya. 180 juta. Jika sudah, maka bisa kita simpan. Bagian B berhasil disimpan. Kita pilih OK. Maka ini kita bisa close. Langkah selanjutnya, karena tadi kita daftar bukti potongnya sudah, kemudian daftar pemotongan pajaknya sudah, maka kita akan langsung pilih SPT induknya. Ini untuk 1 masa aja ya, masa pajak Desember 2023. Tadi pegawai tetapnya itu ada 5, 2 orang yang di atas PTKP dan 5 orang yang di bawah PTKP. Kemudian perhitungan PPh-nya, ini ada PPh terutang, kemudian di sini objek pajak finalnya tidak ada, lampirannya kita pilih SSP, surat setoran pajaknya kita centang, kemudian lembarnya misalnya kita pilih 1 lembar. Kemudian pernyataan dari dan TTD pemotong oleh Safira, tempatnya misalnya Batam. Kemudian kita simpan. SPT induk berhasil disimpan. Kita pilih OK. Di sini kita akan mengecek
daftar SSP-nya tadi karena tadi kan masih ada PPh terutang yang kurang bayar. Jadi di sini PPh terutangnya 4.223. Kita harus pastikan antara PPh terutang dengan SSP yang disetor itu jumlahnya harus sama. Caranya kita pilih tambah. Kemudian di sini kode akun pajaknya, maaf, kita pilih yang 21. Kode setoran pajaknya kita pilih yang 100. Kemudian NTPN-nya setelah disetor biasanya kita mendapatkan NTPN atau nomor buktinya. Kita bisa masukkan di sini, kita input di sini, kemudian jumlah yang disetor ini kita pastikan harus sama dengan PPh yang terutang ini. 4.223.000. Kemudian kita bisa simpan. Apakah akan merekam SSP yang baru? Kita pilih no. Maka di sini sudah sama ya jumlahnya PPh terutang dengan SSP yang disetor. Kita bisa close. Langkah selanjutnya kita akan memastikan pajak terutangnya dengan SSP-nya itu sudah benar-benar sama. Jadi kita pilih CSP. Langkah selanjutnya berarti pelaporan SPT ya. Di sini kita pilih untuk masa Desember 2023. Di sini tercantum PPh terutangnya sudah sama tadi 4.223 sama dengan SSP-nya 4.223. Maka jika sudah sama seperti ini, kita bisa langsung buat file CSV-nya. Di sini kita pilih, kita akan simpan di mana. Saya sudah siapkan di sini, PPh 21. Pastikan namanya ini tidak dirubah. Karena kalau misalnya dirubah, maka akan menjadi error dan tidak terbaca dalam sistem kantor pajaknya. Maka kita pilih di sini, kemudian kita save. CSV berhasil dibuat, kita pilih OK. Kali ini kita bisa close. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal mencetak untuk bukti potongnya. Kita pilih menu cetak. Tadi kan ada A1 untuk karyawan. Jadi kita pertama, kita pilih bukti potong di sini. Sini ada 1721 yang tidak final, kemudian 1721 yang final. Kemudian ada yang A1 yang tadi kita buat. Jadi kita pilih di sini A1. Jadi ada dua karyawan ya, ada Safira dan Putriani. Misalnya nih, kita ingin mencetak salah satu dari karyawan ini untuk nanti sebagai bukti untuk pelaporan pajak pada tahun 2023. Untuk masa pajak tahun 2023. Jadi kita pilih di sini salah satunya, kemudian kita cetak. Kita pilih cetak di sini, maka akan muncul di sini bukti potongnya. Bukti potong ini bisa kita langsung print, kemudian diberikan kepada karyawan. Kita pilih yang ini tadi ya. Yang ini. Kita pilih bisa langsung print. Kita pilih printernya yang mana, atau kita bisa simpan terlebih dahulu dalam bentuk PDF. Jadi kita pilih logo yang sebelahnya tadi. Ini. Lalu kita pilih filenya yang mana. Di sini saya simpan ya. File namanya kita buat 1721 A1 milik Safira. Nah, yang tipenya ini kita pilih yang PDF. Kemudian kita simpan. Export complete. Kita OK. Bagaimana bentuknya? Kita bisa lihat di sini. PPh 21 1721 A1 milik Safira tadi. Nah, ini bentuknya yang akan dibagikan untuk karyawannya nanti. CV Putra Batam, namanya, NIK-nya, NPWP-nya, kemudian ada jabatan, status,
Di sini gaji yang telah kita input tadi penghasilannya jangan lupa nanti untuk ditandatangani terlebih dahulu sebelum diberikan kepada karyawan sebagai bukti pelaporan. Misalnya ingin melaporkan baik yang sederhana 1721 yang sederhana ataupun yang sangat sederhana. Nah, untuk cetak formulir induknya, kita pilih cetak, kemudian formulir SPT. Ini untuk masa Desember ya, masa pajak Desember 2023 yang normal. Kita bisa misalnya kita pilih 1721 untuk SPT induk. Nah, sini ada previewnya juga. Sama juga caranya seperti tadi, kita bisa ekspor dalam bentuk PDF, kemudian kita simpan di file yang kita inginkan. Misalnya kita namakan SPT masa Desember 2023. Tipenya tipe PDF, kemudian kita simpan. Ekspornya komplit, kita oke kan. Nah, ini kita bisa close. Bagaimana bentuk? Nah, bagaimana bentuknya? Di sini ada SPT masa Desember. Kita lihat juga. Ini bentuknya. Ini oke kan saja tadi ya. Penghasilan brutonya sudah, jumlah pajak yang dipotong tadi sama 4223. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin lapor ke KPP terdekat, jangan lupa stempel atau tanda tangannya. Atau bisa juga kita lapor melalui e-filing. Jadi kita tinggal upload file CSV-nya tadi yang sudah dibuat. Kemudian kita upload ke dalam e-filing. Oh iya, untuk informasi tambahan, jangan lupa juga untuk mengecek referensinya, terutama untuk tarifnya ya. PTKP ini apakah sudah sesuai dengan tahun yang dibuat? Bisa ditambahkan baru atau mungkin dirubah atau dihapus juga bisa di sini. Dan juga mengenai tarif, di sini tarif juga ada pasal 17 berlapis karena sudah ada pembaruan melalui Undang-Undang HPP. Jadi di sini kita bisa sesuaikan juga, kita simpan juga bisa di sini. Dan yang lainnya bisa dilihat mengenai biaya jabatan, upah harian, yang final, dan lain sebagainya. Di sini juga bisa ubah username dan ubah password juga bisa. Yang tadi ya administrator dan password 123 itu juga bisa diubah, tapi saya sarankan sebaiknya tidak diubah. Jadi begitu saja untuk pengisian SPT di dalam aplikasi iSPT ini, terutama untuk SPT masa pada Desember tahun 2023 ya. Perbedaannya dengan masa-masa yang lain itu terletak pada ini daftar pemotongan pajaknya. Untuk bulan-bulan yang lainnya selain masa Desember, dia hanya satu masa pajak ini saja yang kita isi. Jadi yang 1 tahun pajak ini tidak aktif. Nah, kenapa yang untuk masa Desember itu 1 tahun pajaknya aktif? Karena di masa Desember itu kita harus membuat daftar bukti potong, baik A1 atau A2, tergantung apakah dia instansi swasta ataupun instansi pemerintah. Kemudian kita bisa buat CSV-nya, melakukan pelaporan SPT-nya untuk lapor ke KPP-nya langsung ataupun melalui e-filing. Kemudian kita bisa cetak seperti tadi bukti potong maupun formulir SPT-nya. Demikian video tutorial kali ini, semoga dapat berguna. Terima kasih.